Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, akan menjelaskan secara singkat materi tentang IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan yang beranggotakan saya sendiri, Resti Munawaroh, dengan rekan-rekan saya yaitu Indah Anggiani dan juga Novia Tasya. Baiklah, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah indeks yang mengukur kinerja harga saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. IHSG diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJE. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham prefer yang tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham. Faktor yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan yaitu disebut sentimen IHSG, yang mana para pelaku pasar bisa membuat harga saham semakin fluktuatif. Contohnya yaitu seperti peningkatan kondisi ekonomi Indonesia. Hal tersebut bisa meningkatkan nilai saham dan membuat para investor berbondong-bondong menanamkan modalnya dalam pasar saham. Sedangkan contoh lainnya adalah kondisi politik atau sosial yang kondusif. Umumnya investor akan semakin merasa yakin dan aman jika kondisi suatu negara kondusif. Halo, saya Indah Giani akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi indeks harga saham gabungan. Nah, yang pertama ada menunjukkan pergerakan pasar. Nah, poin pertama, fungsi IHSG ini adalah untuk menunjukkan pergerakan saham-saham yang sedang melantai di pasar modal. Nah, melalui pergerakan saham-saham tersebut, pelaku pasar modal bisa menganalisa bagaimana gairah jual beli instrumen investasi di suatu negara secara real time. Yang kedua, menampilkan tolak ukur kinerja portofolio efek. Nah, fungsi yang kedua ini menampilkan tolak ukur efek bagi para calon investor sebelum masuk ke pasar modal. Grafik IHSG menyediakan informasi tentang harga saham rata-rata yang bisa dijadikan benchmark bagi para investor dalam mengambil keputusan. Fungsi yang ketiga yaitu menunjukkan estimasi profit, yaitu memberikan estimasi profit terutama bagi calon investor. Persentase data dalam grafik saham IHSG dapat dijadikan standar untuk mengetahui berapa estimasi perkembangan investasi dalam pasar modal. Nah, yang terakhir ada menjadi produk investasi pasif. Nah, fungsi IHSG yang keempat ini adalah menjadi produk investasi pasif. Nah, saat melakukan proses jual beli instrumen, seorang investor dapat membeli beberapa lot saham berbeda dan menjualnya secara kolektif kepada orang lain. Baiklah, saya Novia Tasya. Di sini saya akan melanjutkan materi metode perhitungan IHSG. Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat pada 10 Agustus tahun 1982. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian setiap saham tercatat atau kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program restrukturasi dengan harga di BEJ pada hari tersebut. Dengan P adalah harga penutupan di pasar reguler, X adalah jumlah saham, dan D adalah nilai dasar. Perhitungan indeks menggambarkan pergerakan harga saham di pasar atau bursa yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. Nilai dasar akan disesuaikan secara cepat bila terjadi perubahan modal, emiten, atau terdapat faktor nilai yang tidak terkait dengan harga saham.
Perhitungan IHSG dilakukan setiap hari, yaitu setelah perhitungan perdagangan setiap harinya. Dalam waktu dekat, diharapkan perhitungan IHSG dapat dilakukan beberapa kali atau bahkan dalam beberapa menit. Hal ini dapat dilakukan setelah sistem perdagangan otomatis diterapkan dengan baik. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.